Assalamualaikum, gue Fadar Gadgetok. Dari banyaknya TWS yang udah kami coba, belum ada satupun yang bisa benar-benar dipakai buat gaming. But surprisingly, ada TWS 300 ribuan yang bisa dipakai gaming dengan nyaman dari Rexus. Iya, Rexus, 300 ribuan doang. Nggak percaya? Yuk langsung kita bahas semuanya setelah yang satu ini. Sebelumnya, gue kurang suka dengan produknya Rexus cuman karena satu hal. Logonya aja. Produk mereka tuh dulu biasa pakai logo yang kayak kepala Autobot yang menurut gua sih nggak masuk dengan selera gua yang suka simple. Tapi di produk terbaru mereka dan TWS ini untungnya logo itu nggak ditaruh di tempat yang menonjol. Jadi TWS ini tuh masih berkesan simple dan nggak lebay. Gua juga suka banget dengan finishingnya yang bertekstur kayak OnePlus One Sandstone kalau kalian masih ingat, atau simpelnya kayak amplas yang halus lah. Jadi pas kita pegang tuh nggak berasa kayak plastik murahan, malah pas dibuka tuh malah berasa lumayan premium. Kayak gini nih suaranya nih. Nah, satisfying kan? Overall, gue suka banget dengan desain case-nya yang nggak terlalu gede. Cuman ada satu problem aja, yaitu kenapa masih pakai micro USB. Nanggung banget kan? Kalau bisa pakai port yang lebih advance kayak Type-C dan harganya dinaikin sedikit sih, gue fine-fine aja. Tapi ya, mau gimana lagi? Warna dark blue-nya juga cakep banget coy. Asli, kalau misalkan kalian mau beli, gua saranin pilih warna dark blue aja. Warna itu tuh nggak berkesan murah sama sekali, dan kayaknya cocok nanti disandingkan dengan iPhone 12-nya Dayat yang warna biru. Ya, jadi beli dah. Jadi ya? Jadi ya. Amin. Pas kita buka nih, baru nih kelihatan ada dua earphone yang nampaknya kelihatan cukup gede. Karena earphone-nya ini nggak terlalu bertangkai, jadi ya gua bisa maklumin size-nya kayak gini. Terus juga gue suka banget dengan penempatan logo Rexusnya. Bukan di bagian tengah, tapi ada di bagian samping. Jadi pas kita pakai nih, TWS ini tuh masih kelihatan simple. Build quality-nya juga berasa lumayan lah, nggak berasa murah banget. Yang penting pas dipakai nyaman. Awalnya gue kurang suka dengan fitting dari TWS Rexus FX1 ini. Tapi setelah gue coba ganti ear tips yang udah disediakan dari dalam box, fittingnya berasa jadi lumayan nyaman. Gua pakai kata lumayan karena di kuping gua ada TWS lain yang bisa kasih kenyamanan yang lebih dari TWS yang ini. Tapi slow aja, gua pakai headbang di lagu Roma Irama pun masih aman, nggak copot earphone-nya. Sekarang kita bahas sound quality, dan sekalian gua mau ngingetin juga kalau kami memang nggak expert di bidang audio, jadi penilaiannya cuma berdasarkan pengalaman kami aja selama nyobain banyak banget produk audio, dan juga penilaian dari kuping kami aja. Karena audio itu subjektif banget. Enak di gua belum tentu enak di kalian. So, menurut kuping gua nih, kualitas audio tuh bagus, tapi cuma dikata bagus aja, nggak di bagus banget. Kenapa? Karena di budget yang mirip, kami masih ada andalan TWS-nya ya Honor, sebut aja lah ya. Soalnya di budget segitu, Honor nggak ada lawan sih untuk audionya. Anyway, menurut gua TWS ini lebih condong ke flat, nggak terlalu cocok untuk para bass head yang mengincar bass jedak-jeduk kayak di konser EDM, ataupun organ tunggal tetangga yang bisa bikin kaca geter-geter gitu ya. Tapi TWS ini lebih cocok untuk dengerin musik akustik, pop, atau semacamnya yang nggak terlalu ngandalin bass. Tapi positifnya, bassnya tuh nggak butak, masih berasa lumayan empuk. Terus juga gua ngerasa kalau suaranya tuh masih kurang nendang. Udah gua set di volume maksimal nih, tapi berasa kayak cuma 70% di TWS lain. Entah di unit gua doang atau yang lain juga, tapi yang jelas gua ngerasa kalau suara yang dihasilkan oleh TWS ini kurang keras. Untuk clarity dan soundstage-nya juga lumayan lah, dan bisa gua simpulkan untuk di budget segini sih, sound quality-nya tuh cuman ada di level bagus aja, bukan yang terbaik, tapi untuk latensinya baru deh ini yang terbaik. Dari awal proses connecting sampai dipakai untuk main game, latensinya tuh nggak ngecewain. Proses connect awal tuh gampang banget, tinggal buka case-nya, pasang earphone-nya di kuping, cari di menu setting Bluetooth, dan tinggal connect. Setelahnya kalau mau connect lagi jadi lebih gampang, tinggal pakai earphone-nya dan udah bisa langsung connect. Spesifikasi Bluetooth-nya pun udah berasa kayak wah banget, udah pakai Bluetooth 5.0 dengan chipset PAU1606 yang mereka klaim zero delay tanpa delay. Setelah gua tes, untuk nonton YouTube sih aman banget, gak ada masalah sama sekali. Tapi untuk gaming, sayangnya masih ada delay yang tipis banget. Gua cobain di Poco X3 NFC dan dengan gua 2 game, LoL Wild Rift terus juga PUBG Mobile. Di game MOBA kayak LoL tuh masih berasa kayak gak ada delay, jadi pengalaman main tuh berasa enak banget. Tapi kalau di PUBG, masih ada delay yang tipis banget. Selama gua pakai main sih, gua nggak ngerasa terganggu karena delaynya yang termasuk minim banget dan masih berasa nyaman.
Tapi gue suka sama detail dari gamenya. Suara dari game tuh bisa didengar dengan lebih jelas. Mulai dari suara tembakan kanan kiri itu ada di mana, depan belakang juga bisa. Terus juga bisa lebih gampang untuk nentuin arah suara musuh gitu. Terus juga termasuk suara rumputnya di game LoL ya, bisa didengar dengan sangat jelas di headset ini. So, kesimpulannya, ada 4 poin kelebihan yang bisa kalian pertimbangkan sebelum beli TWS Rexus FX1 ini. Pertama, desainnya tuh auto cakep. Finishing tekstur dan juga ala amplas halus tuh bikin feel-nya tuh nggak berasa murahan. Kedua, latensinya tuh bagus banget. Emang nggak bisa zero delay beneran, karena gua belum nemuin TWS yang tanpa delay sama sekali. Kalau mau yang tanpa delay beneran mah, beli headset kabel aja. Tapi dengan latensi yang super minim kayak gini, udah bisa dipakai gaming dengan nyaman. Ketiga, TWS ini nggak pakai sensor sentuh, tapi pakai button yang mereka taruh di pinggir. Seolah lebih kuno, tapi gue lebih suka yang TWS kayak gini. Karena selama gue pakai TWS dengan sensor sentuh tuh, sering kejadian nggak sengaja kesentuh dan jadi auto bete. Kalau pakai TWS ini, kasus tersebut nggak mungkin kejadian lagi. Minusnya, si function button nggak bisa pilih next song ataupun preview song. Terakhir, yang pasti harganya. Di harga 399.000 bisa dapetin TWS dengan fitur yang seoke ini sih menurut gua rekomen banget. Sound quality-nya sih memang biasa aja dan masih pakai micro USB. Tapi ya masih bisa dimaafkan karena harganya murah. Apalagi karena kalau kita ngincar low latency buat gaming. So, buat gamers recommended banget nih, apalagi gamers budget ya. So, mungkin segitu aja pengalaman gue yang bisa gue share selama pakai Rexus FX1 ini. Menurut gue dengan adanya TWS ini sih gokil ya. Kemungkinan kedepannya nanti bakalan banyak juga TWS gaming yang murah yang bisa pakai fitur low latency kayak si TWS ini. Dan gue masih nggak nyangka dengan harga semurah ini bisa ada TWS dengan latensi yang sebagus ini. Karena gue tuh selalu skeptis dengan TWS kebanyakan yang ada di pasaran. Kalau mereka bilang low latency gaming atau buat yang for gaming itu gua rada nggak percaya, tapi setelah nyoba ini sih gua percaya karena gua udah pakai main LoL tuh latensinya aman banget, terus juga PUBG masih ada tipis tapi masih bisa dipakai dengan nyaman. Dan ya, segitu aja. Kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, boleh langsung like dan subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan ya, lupa kalau Gadget Talk ada banyak akun sosial media, mulai dari website, TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Terserah kalian mau follow yang mana. Kalau baik follow semuanya nggak apa-apa ya. Makasih banget. Dan ya, gue Farid. Bye.